Apa ya? Jadi kalau Nah. Bagus gak dulu? Bagus gak nih? Bagus Iya, gak nih? dong. Bagus, Bagus bener dong. nih. Iya Bener dong. nih. Iya, Ya udah, dong. coba tanyain. Jadi Apa tuh? yang buat Bapak jadi guru di sini Iya, karena kepala sekolah. iya. Dan Bapak disuruh mengajar jurusan apa Iya. atau mata pelajaran apa? Karena Oh iya, antara bagus itu. saya dengan Pak Prof Akmal itu dekat sekali. Orang yang merekomendasikan nama saya. Nah, makanya dia pada saat dia ketemu sama saya, alhamdulillah dia panggil saya. Ya, makanya dia meminta kalau bisa ya saya yang mengajar pada saat itu. Lah iyalah, saya siap mengajar. Iya, ya jadi saya tanyakan nih apa bedanya antara SMA dengan Perguruan tinggi tinggi. nih, Ya ya. sama itu yang dia katakan beliau. iya. Iya. Jadi memang harus pintar-pintar membedakan pada saat kita ketemu dengan anak-anak ya dengan mahasiswa seperti itu. Oh iya. Iya. Bapak. Tapi saya tidak lama ya. Saya di perguruan tinggi hanya sampai 2017. Jadi kebanyakan selama saya naik motor ke kampus itu motor jalan sendiri biasanya. Jalan sendiri. Bapaknya Karena gimana? saya sudah tertidur. Hah? Iya, karena saya sudah tidak kuat lagi Bawa motornya. menahan itu mengantuk. Jadi kebanyakan saya jalan di tengah, lama-lama ke pinggir. Nah itu kebanyakan mobil sudah klakson saya. Iya, hampir setiap hari saya begitu. Wah. Nah, lama-lama bisa-bisa saya kecelakaan, lebih baik saya mengundurkan diri. Iya, jadi itu alasan satu-satunya. Hampir masuk Sehingga berita saya dong Bapak berhenti. ini. Iya. Kalau alasan lain itu hanya karena faktor merokok. Iya. Saya berhenti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo guys, kembali lagi bersama saya Nurhan Syahri di sini sebagai host dan mungkin kita udah ketemu banyak gitu di konten-konten UKM sebelumnya gitu, apalagi di IG yang paling banyak. Nah, hari ini saya tidak sendiri aja di host kawan-kawan bersama seseorang di samping saya ini. Saya Ahmad Asisi. Halo guys. Orang yang sangat-sangat berharga ini sangat-sangat jarang kita dapat kesempatan untuk berbicara bersama dan kami perkenalkan narasumbernya. Bapak Ince. Ya, ayo Bapak perkenalan diri dulu dong Bapak ya. Saya Salim. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, terima kasih saya ucapkan dari unit kegiatan multimedia atau UKM yang telah mengundang saya ya untuk kegiatan podcast kayak begini. Alhamdulillah. Sungguh kesempatan yang sangat jadi perkenalkan nama saya Pak Ince Muhammad Ansyari. Kalau keseharian untuk anak-anak siswa ya biasanya saya dipanggil Pak Aceh. Iya. Kalau sesama guru, kepala sekolah dan staf ya saya biasa dipanggil Pak Ince. Iya. Gitu. Kalau dengan tamu Bapak biasanya dipanggil. Kalau dengan tamu itu Pak Ince. Oh, Ince juga iya. 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 Formalitas dia. Iya, seperti itu. Memang keluarga saya mulai dari orang tua saya, ya, kakek-kakek saya, bahkan anak-anak saya semua itu ikut itu fam Ince-nya. Ya. Jadi kalau kita datang ke rumah kemudian mau ketemu dengan Ince, itu banyak. Ya, selain saya, ada anak saya, ada kakak saya. Iya, jadi harus lengkap kalau datang ke rumah kalau mau cari saya, seperti itu. Harus bilang mau ketemu dengan Ince Ansari. Baru ketahuan orangnya. Nah, seperti itu.
Iya. BT bapak saya juga Ansari. Jadi keluarga yang hilang dong ini. Iya. Oke, jadi bapak, di sore hari ini itu kita bakalan bincang-bincang gitu ya Iya. tentang bapak gitu ya. Jadi bapak udah kasih tahu beberapa hal tadi keluarganya. Bapak sebenarnya berapa bersaudara? Apa ada saudara yang lain selain Iya. 3 itu? Jadi saya cuma 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya, saudara kandung semua, nggak ada saudara tiri. Iya. Saya anak kedua. Anak kedua. Iya. Oh, Antara apa? Kakak saya itu perempuan, saya beda 2 tahun. Kemudian ada adik saya satu, itu kurang lebih hampir 10 tahun bedanya dengan saya. Iya. 10. Oh, jauh. Jadi saya yang jaga dia waktu kecil. Adik saya itu laki-laki. Iya. Kalau dengan kakak pertamanya beda Kalau berapa? kakak pertama, kalau kakak saya itu cuma hampir beda 2 tahun. Jadi saya hampir seumuran, hampir sama-sama apa namanya, sama-sama kecil, sama-sama tumbuh besar. Jadi kalau di sekolah saya cuma beda 1 tahun. Dia kelas apa? Misalnya dia kelas 5 ya saya kelas 4. Kalau dia kelas 6 SD, saya kelas 5 SD. Dia kelas 1 SMP, saya kelas 6 SD. Iya. Dan apa namanya? Sudah apa? Sama-sama terus dari kecil. Yang adik saya itu ya itu yang agak apa namanya? Karena artinya saya sudah besar baru dia lahir. Nah, seperti itu. Oh iya bapak, Iya. kalau boleh tahu sekolahnya sama nggak dengan satu sekolah nggak dengan kakak-kakaknya itu? Iya, kalau saya yang berbeda cuma SMA. SMA. SD, SMP yang sama. SMA-nya yang beda sama perguruan tinggi. Iya, gitu. Kalau adik saya, iya karena adik saya kan beda jauh. Saya sudah sarjana, dia baru masuk SMA waktu itu. Saya sudah sarjana. Iya. Beda jauh banget. Oh, ya, beda 10 jauh. tahun. Oh iya bapak, kenapa bisa bapak mengambil apa jurusan yang tingkatan sekolah yang berbeda gitu? Kan bapak bilang SMA-nya kan beda ini ya, beda jalur ya, beda sekolah ya. Saya dulu SMA 6, saya alumni dari SMA 6 Makassar di Jalan Tol, sedangkan kakak saya itu dari Semansa. Iya, karena memang dari segi kompetensi dia jauh lebih pintar daripada saya. Ya, makanya apa namanya? Pendidikannya juga jauh. Iya, dia sudah mau jadi profesor, saya masih di S2 ini. Wah, Seperti itu. jauh. Iya, memang dia tamatan SMA Negeri 1 Makassar. SMA Negeri 1, bapak SMA Negeri Saya 6. SMA Negeri 6. Oh iya bapak, kalau kuliahnya bapak? Iya, saya kuliah. Saya masuk kuliah itu tahun 1996. 96 tamat 1999 November. November. Iya, jadi saya kuliah itu tidak sampai 4 tahun, cuma 3 tahun 10 bulan. 3 tahun. 10 bulan. Yang lama itu tunggu wisudanya. Oh wisuda. Iya. Mengapa demikian wisudanya yang Karena lebih lama? wisudanya itu kebetulan apa namanya? Tidak bertepatan dengan pada saat saya ujian akhir, ujian meja pada saat itu. Sudah lewat wisudanya, saya tidak bisa buru. Jadi saya ikut ujian meja belakangan dan saya harus menunggu wisudawan untuk periode berikutnya di tahun 2000. Jadi saya keluar dari Dipanegara itu tahun 2000. Tahun 2000. Iya, kemudian seumur hidup saya memang saya tidak pernah apa ya? Saya tidak pernah menganggur. Nganggur. Tidak pernah. Oh. Dari SD lanjut SMP, lanjut SMA, lanjut perguruan tinggi. Tunggu. Belum terima ijazah perguruan tinggi saya sudah kerja. Nah, gitu. Tunggu bapak. Iya. Kan jadi ada gak pekerjaan atau cita-cita yang bapak pikirkan jauh-jauh hari sebelum menjadi guru atau memang sudah menargetkan untuk menjadi guru? Iya. Kalau
kalau cita-cita itu banyak yang berubah-berubah ya. Iya. Waktu SMP itu memang saya sukanya memang itu bongkar pasang ya. Karena peralatan mekanik saya memang dari kecil itu lengkap banyak ya. Mulai dari obeng, tang, kunci-kunci apa di rumah itu lengkap semua. Lengkap. Bor listrik apa semua ya. Oh, mekanik dong, Pak. Iya dulu ya. Oh. Dulu itu bor listrik itu tahun 80-an itu hanya beberapa rumah saja yang punya itu. Oh. Ya. Jadi zaman kala itu mahal banget berarti dong. Iya mahal. Iya. TV saja dulu waktu saya masih kecil itu semua hitam putih. Di rumah saya alhamdulillah sudah berwarna pada saat itu. Waktu saya masih kecil. Jadi saya memang sudah terbiasa itu perbaiki kayak sambungan kabel, pasang antena televisi dari kecil. Kenapa? Karena cuma saya sendiri laki-laki pada saat itu. Adik saya belum lahir, ya. Kayak apa namanya, pegang kamera seperti ini saya sudah biasa dari dulu. Karena orang tua saya itu punya kamera kayak begini tapi dia super manual semua. Masih pakai roll ya dulu. Iya, jadi teknologi kamera seperti ini itu saya sudah dapat dari dulu. Mulai dari diafragmanya diputar-putar, mau cari apanya itu, itu saya sudah dapat. Bahkan saya masih simpan sampai sekarang itu. Masih simpan? Iya, nanti saya bisa bawakan kasih lihat. Artefak dong? Iya. Oh my God. Yang apa namanya? Yang cuma 36 kali kutip itu yang diputar terak, gitu. Ya, baru diputar. Jadi memang itu namanya foto cetakan itu. Foto cetakan. Yang 3R dengan atau 4R itu sangat bagaimana ya? Kenangannya itu susah untuk dinilai dengan uang. Kenapa? Memang karena yang namanya kamera apa namanya hasil jepretan gambar seperti ini itu mahal. Iya, karena rollnya saja itu harganya berapa. Kemudian setelah itu pergi dicuci, kemudian lain dicuci, lain dicetak. Cetakannya itu masuk di album, kita lihat sama-sama. Sekarang sudah instan tinggal lihat dari galeri mau hapus kita juga kelarin jadi, ya. Iya, mau simpan di Google Drive juga aman. Mau dipulihkan lagi tinggal cek tempat sampahnya. Mau diedit juga, tambahkan ini dalam sekejap mata jadi. Dulu ndak ada. Nah, jadi kita apa namanya? Harus. Kalau saya buka itu album itu betul-betul saya apa? Ya saya menghargai itu kenangan-kenangan itu. Jadi setiap jepretan Bapak itu ada. Kalau saya buka itu masih ada. Kameranya saya masih ada. Iya. Hasil foto-foto yang dicuci itu ya hampir sebagian masih ada. Iya. Foto saya masih bayi ada. Iya, sampai sekarang masih ada saya simpan. Masih ada. Jadi masih ada juga dong foto-foto Bapak waktu semasa SMA, SD, SMK. Selama masih pakai kamera manual itu masih ada. Tapi sudah berganti semenjak teknologi handphone itu sudah mulai berkembang, akhirnya ya foto-foto itu sudah tidak terlalu banyak yang dihargai. Ya kan? Yang penting dilihat satu kali sudah. Selama tidak tercetak dia dalam bentuk album, itu pasti akan terlupakan. Seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomong hal terlupakan. Apa ada momen tak terlupakan dari Bapak sewaktu menjadi ini hari-hari pertamanya menjadi guru? Waktu di sini ya. Ya. Di sini kalau saya dengan Mutiara Ilmu, saya masuk Mutiara Ilmu itu tahun. Iya. Pokoknya mulai dari pertama ya. Jadi saya Mutiara Ilmu itu berdiri itu 2001. 2001 itu baru mau dibikin yayasannya apa segala macam. Itu saya belum bergabung. Saya belum tahu. Masih perancangan berarti ya, Bapak masih perancangan. Dari perancangan terus Bapak bergabungnya di tahun. Saya bergabung itu sebelum tahun ajaran baru 2002. Saya ketemu dengan kepala sekolah itu di jalan. Saya dipanggil. Di jalan. Iya, saya ingat betul itu saya ketemu itu di Jalan Racing Center. Malam saya dikasih berhenti di tengah jalan, dipanggil. Ya, waktu itu kan saya belum bapak-bapak ya. Saya masih anak muda, jadi panggil Ince. Iya Pak. Bilang bisa bantu saya, bilang iya. Kenapa Pak? Saya kira ada apa-apa. Ternyata dia panggil saya untuk mengajar di sekolahnya.
Sekolahnya ya itu ini. Iya, jadi saya disuruh datang ke sekolahnya itu besoknya. Besoknya baru saya ke sana bicara mengenai, ya kan saya tidak punya pengalaman jadi guru. Tapi kalau punya pengalaman mengajar, itu saya sudah lama mengajar karena saya duluan jadi dosen asisten, sudah duluan jadi asisten dosen di Dipanegara daripada jadi guru gitu. Apa bedanya di sini pengajar dengan jadi seorang guru gitu? Kalau sama-sama maksudnya untuk mengajari seseorang, Bapak? Iya beda ya. Kalau di perguruan tinggi beda. Antara perguruan tinggi dengan SMA itu jauh berbeda. Apa perbedaannya, Bapak? Jauh banyak sekali perbedaannya. Kalau gitu sebutkan 3-nya saja, Bapak, kalau bisa. Kalau kita masih berstatus siswa itu pakai seragam kita ya. Mahasiswa coba suruh pakai seragam, mau nggak pakai seragam kita? Mau nggak? Nggak mau kan? Enggak sih. Mana mau dia pakai seragam? Suruh dia pakai apa? Hari Senin pakai ini, Selasa pakai ini, Rabu pakai ini, mau nggak mahasiswa begitu? Wow, kan anak mahasiswa kan ya mau dikatakan dia kan sudah bebas, iya kan? Ya pernah nggak diatur rambutnya harus cukur pendek begini? Nggak pernah. Mahasiswa itu gondrong rata-rata kan? Iya, seperti itu kan? Ya seperti ya itu susah itu, makanya antara sekolah dengan kampus itu sangat jauh berbeda. Jadi cara kita ngajar pada saat kita di kampus itu berbeda saat kita ada di sekolah. Pendekatannya jauh berbeda. Iya. Kalau di sekolah itu rokok itu barang haram, ya kan? Iya. Barang terlarang. SP1, SP2. Coba di kampus dilarang merokok. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Di sini kita upacara setiap hari Senin. Iya. Di sana. Kan? Suruh nggak upacara itu mahasiswa setiap hari Senin? Nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin kan? Makanya wajar saja yang biasa dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, tamatan S1 itu kalau disuruh hafal Pancasila wajar saja kalau dia lupa. Kenapa? Karena dia selama dia kuliah pernah nggak dia upacara? Oh, kayak hilangnya yang ya, diajarkan. Ada yang hilang lah gitu. Nah itu susah untuk mau merubah seperti itu. Oh. Oh iya. Iya. Apa ya? Jadi kalau bagus gak dulu? Bagus gak nih? Bagus gak nih? Bagus. Bener nih. Bener nih. Ya udah coba tanyain. Jadi apa tuh? Yang buat Bapak jadi guru di sini? Iya. Karena kepala sekolah. Iya. Dan Bapak disuruh mengajar jurusan apa? Atau mata pelajaran apa? Karena antara saya dengan Pak Prof Akmal itu dekat sekali saya. Kenapa? Karena beliau itu pembina saya dulu. Pembina di KSR di Dipanegara. Jadi kami dekat sekali. Korps Sukarela kalau di sini namanya PMR ya. Kalau di perguruan tinggi namanya KSR. Ya. Itu saya dekat sekali sama beliau karena dia pembina saya. Oh, beda tingkatan ya. Iya, selain daripada dosen saya ya. Selain dosen. Iya, saya ketemu dengan Pak Akmal itu 1 tahun, 2 semester. 2 semester diajar saya. Iya, semuanya alhamdulillah dapat A. Semua dapat A. Semua dua-duanya dapat A. Matematikanya juga. Beliau bukan dosen matematika. Kalau Iya, beliau itu dosen manajemen ekonomi. Gitu. 2 semester dia ajar saya di Dipanegara dan beliau adalah pembina saya di KSR. Jadi kedekatan saya dengan beliau itu dekat sekali sama beliau. Nah, pada saat dia ya mungkin beliau sudah tahu kompetensi saya ya. Karena memang saya sudah pegang itu satu laboratorium. Satu lab di Dipanegara. Makanya dia cari saya. Pada saat dia mau, karena jurusan sekolah yang dia mau buka itu sama dengan kompetensi saya. Oh, maksudnya hampir sama dengan semua. Beliau cari guru produktif pada saat itu. Guru komputer toh. Ada beberapa orang yang merekomendasikan nama saya. Nah, makanya pada saat dia ketemu sama saya, alhamdulillah dia panggil saya.
Ya makanya dia meminta kalau bisa ya saya yang mengajar pada saat itu. Lah iyalah, saya siap mengajar. Iya, ya jadi saya tanyakan nih apa bedanya antara SMA dengan Perguruan tinggi tinggi ini, ya ya. sama itu yang dia katakan beliau. iya. Iya. Jadi memang harus kita pintar-pintar membedakan pada saat kita ketemu dengan anak-anak ya dengan mahasiswa seperti itu. Oh iya. Iya. Bapak. Tapi saya tidak lama ya. Saya di perguruan tinggi hanya sampai 2017. 2017. Iya, 2017 sampai tahun ini. Mulai 2018 itu saya sudah berhenti Kuliah. full di kampus. Oh. Iya, kenapa? Karena ada faktor keterbatasan. Iya. Oh iya. Oke. Ya ini kayaknya gak usah. Lucu kalau mau dicerita itu. Kalau Bapak merasa nggak nyaman diceritain ya Iya. usah sih. Bukan tidak nyaman sih, cuma lucu. Oh, kalau lucu kasih tahu lah Bapak kami mau tahu. Iya, jadi saya setiap mau ke kampus itu, Ya ke kampus. iya itu pasti di atas 2:30 sore. Iya. Kan paginya di sini dulu tuh. Oh iya di. Iya. Paginya di Mutiara Ilmu Ya, dulu pagi kan. Mutiara Ilmu Ya. sampai 4. Nanti saya ngajar di sana sore sampai setelah maghrib. Iya, di perguruan tinggi. Oh jadi sekarang masih dong Bapak? Dulu. Oh dulu. Dulu. Sampai 2017. Oh 2007. 2018 saya sudah mengundurkan diri. Kenapa? Karena itunya. Dipanggil Iya. ke sini untuk dimutil. Tidak kan tahu sendiri bagaimana saya kalau sudah di atas jam 2. Maksud Ya. di atas jam 2. Kalau saya biasa di tempat saya kalau sudah jam 2 siang apa saya bikin biasa. Nah. Ini saya disuruh naik motor ke sono. Iya. Jadi kebanyakan selama saya naik motor ke kampus itu motor jalan sendiri biasanya. Jalan sendiri. Bapaknya Karena gimana? saya sudah tertidur. Hah? Iya, karena saya sudah tidak kuat lagi Bawa motornya. menahan itu mengantuk. Jadi kebanyakan saya jalan di tengah, lama-lama ke pinggir. Nah, itu kebanyakan mobil sudah klakson saya. Iya, hampir setiap hari saya begitu. Wah. Nah, lama-lama bisa-bisa saya kecelakaan, lebih baik saya mengundurkan diri. Iya, jadi itu alasan satu-satunya Hampir masuk sehingga berita saya dong berhenti. Bapak ini. Iya. Kalau alasan lain itu hanya karena faktor merokok. Iya. Saya berhenti merokok karena saya sudah tidak di kampus lagi. Di sini. Oh, jadi- Seandainya saya masih di kampus, itu sampai 2 bungkus satu hari. Ada penggantinya gak? Ya? Ada penggantinya gak? Pengganti apa? Kan dulu suka rokok, sekarang ganti apa? Kopi. Nggak ada. Oh, nggak Kalau ada. kopi dari dulu begitu. Oh. Iya, cuma berhenti merokok. Iya. Ya itu saja. Oke, Bapak kan ditarik tuh sama kepala sekolah tuh kan tadi Bapak bilang. Nah, apa prinsip Bapak gitu pertama hingga sekarang? Iya kan, saya kan tidak punya cita-cita jadi guru pada saat itu. Nggak ada cita-cita, Iya. jadi nggak ada kayak prinsip saya harus menjadi guru yang baik, Iya. ini harus menjadi guru yang tegas seperti ini. Enggak. Nggak ada. Enggak ada. Cuma saya betul-betul hormat dan patuh kepada Pak Akmal itu. Iya, jadi saya tidak mau kecewakan beliau. Oh, kirain Iya, sesuai ikrar jadi hormat dan patuh seluruh kepada guru. seluruh pengetahuan saya, kemampuan saya itu saya curahkan semua untuk Mutiara Ilmu. Karena ada beliau. Oh, diberikan langsung juga sama beliau ya. Iya. Oh, Sampai ini pun dia masih beliau bertahan. Jadi pernah beliau itu mau juga mengundurkan diri dari kepala sekolah. mengapa demikian Bapak? Ya, beliau kan sudah lama, sudah capek. Dia Oh, bilang begitu. capek. Saya bilang kalau Bapak keluar, maka saya juga tidak tahu apakah saya masih tetap di sini atau tidak. Iya. Karena saya tidak mau kalau bukan dia yang jadi pemimpin saya. Iya. Kenapa kalau bukan dia yang jadi ketua atau Gimana ya? pemimpin Bapak? Saya susah mencari sosok figur yang manajemen kepemimpinannya kayak beliau. Susah. Beliau itu bisa merangkul semua, mulai dari pimpinan sampai bawahan yang paling bawah semua dia bisa atur semua. Itu bagusnya beliau. Tapi nggak kayak bergantung banget gitu kepada beliau. Nah, Oh, iya nggak. kan beliau kan sudah memberikan
pelimpahan wewenang semua kan. Nah, jadi kita pelan-pelan sudah mulai bisa belajar dari beliau. Nah, tuh dengar tuh. Ah, Masih ada begitu. masih bisa berdiri sendiri. Iya. Kamu baru sekali tugas langsung tumbang. Ya, jadi nanti kalau seumpamanya ada podcast berikutnya, ya sudah bisa belajar-belajar toh untuk mengoperasikan semua perangkat-perangkat. Begitu, jangan tergantung kepada guru-guru tak, ya. Nah, nanti kalau alumni nanti ya sudah aman lah. Jadi gampang dicari Ah. kerjanya. Iya. Cuma masalahnya kita ini masih WNI. Oke. Oke. Iya. Nah, kan tadi Bapak udah ini nih, udah diajak sama Pak Akmal nih karena kompetensi Bapak. Udah terus Bapak deket nih sama Pak Akmal nih. Kira-kira Bapak sebelum jadi kepala humas di sini ada gak jabatan-jabatan lain Wakasek selain Humas, itu? Wakasek Ya, Humas. sebelum Iya, itu. banyak. Oh, banyak. Iya. Berapa tuh kira-kira Bapak? Apa ya? Mudah-mudahan saya masih ingat ya. Iya, yang Jabatan seingat- pertama yang ingat. saya, yang pertama itu wali kelas. Wali kelas. Saya wali kelas pertama di Mutiara Ilmu. Wali kelas pertama. Heeh. Kelas apa tuh Bapak? Ya kelas 1 pada saat itu. Ya, maksudnya kelas bidang 1 apa? yang pertama. Belum Iya. ada bidang dulu dong. Belum ada. Alah. Kalau mau saya ceritakan sejarahnya, wah panjang lah. Berdiri tahun 2002. Siswanya cuma berapa ya? 17 atau 18 pada saat itu. Waduh. Yang tamat berapa ya? Ya, lupa saya. 13, 14. Iya, seperti itu. Ya. Yang kelas 1 ya, angkatan pertama. Saya wali kelas angkatan pertama. Tidak ada yang mau jadi wali kelas. Jadi Bapak Iya. yang ngambil dong Iya. ininya untuk Nggak ada. wali kelas. Nah. Pak Akmal jadi kepala sekolah. Yang jadi wakil kepala sekolah Bapak. itu namanya Pak Ahmad. Bukan Pak Ahmad ini. Oh, bukan. Ini Pak Ahmad ini siswa juga dulu. Oh, siswa juga dulu. Iya, ini Siswa angkatan Bapak kedua. dong? Siswa Iya. Bapak. Oh. Angkatan kedua dia. Angkatan Ada dulu namanya Pak Ahmad. Iya. Hanya alumni-alumni yang dari sekolah lama itu yang tahu. Ah. Oh iya, kita kan angkatan baru ya. Bukan, kita tidak tahu. Iya, guru komputer salah satunya itu saya. Ya, guru yang satu angkatan sama saya yang sampai sekarang ini sudah tidak ada. Sudah nggak Sisa ada. saya sendiri. Wah, jadi Bapak ini sejarah berjalan dong. Iya, jadi kalau mau dilihat dari pegawainya Mutiara Ilmu yang satu angkatan sama saya, itu sisa kepala sekolah dengan ibu bendahara namanya Ibu Ani. Sisa itu saya bertiga dari angkatan pertama. Jadi kalau ditanya siapa lebih duluan, Pak Andi atau Pak Ince? Oh iyalah, saya lebih duluan di sini daripada Pak Andi. Sudah sepuh ya tahu seluk-beluk Iya. Mutiara Mana ini. lebih duluan, Pak Ince atau Ibu Ija? Oh, saya duluan. Saya duluan di Mutiara Ilmu daripada Ibu Ija. Iya kan dari ditariknya pas awal-awal perencanaan terus betul. pembangunan. Kalau Pak sekolah. Andi itu 3 bulan berjalan, kalau bukan 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan Mutiara Ilmu berjalan di tahun Baru pertama. ditarik. Baru ditarik karena ada 2 guru komputer itu lulus pegawai negeri. Pegawai negeri. Ya. PNS ya? Ya. Oh. Satu lulus PNS, satu lulus di bank. Jadi sisa saya sendiri yang ngajar, makanya butuh guru komputer. Saya rekomendasikan ada adik saya namanya Andi Rafi, adik lettingku namanya Andi Rafi. Nah, baru dikenal semua. Oh iya, Andi saja kita pakai. Masuklah Pak Andi Rafi itu. Kalau nggak salah 3 atau 4 bulan Oh. Mutiara Ilmu jalan. Iya, barulah masuk itu Pak Andi. Kalau Pak Irman itu 1 semester, 6 bulan kalau nggak salah. Pak Irman 1 Iya. semester. Kalau Ibu Ija, Pak Hedar, Bunda Isya itu 1 tahun. 4 orang itu dia. Ibu Ija, Pak Hedar, Bunda Isya sama Ibu Fatimah. Tahun kedua itu baru dia masuk. Kalau nggak salah ya. Iya. Pusing gitu kan? Kalau mau tanya sendiri. Yang mana duluan masuk? Tanya saya tahu ya. Tanya Miki Ibu Ija atau Ibu Fatimah. Bu, yang duluan mengajar di sini Sungguh. siapa? Lebih duluan ke Pak Ince daripada kita. Ya Pak Ince pasti. Tanya lu. Tidak ada. Satu angkatan sama saya. Sudah tidak ada guru agama,
guru agama, guru matematika, guru fisika. Saya masih ingat ya, guru fisika namanya Ibu Sri. Yes. Iya. Guru olahraga itu namanya Pak Tahir. Patah. Pak Tahir, bukan Pak Hedar. Oh. Gitu. Iya, guru PPKN itu namanya Sunardi. Sunardi Damis. Iya. Oke. Tunggu fakta-fakta yang tidak mengejutkan sih, saya sendiri Iya. udah tahu dari beberapa. Ya, ini Jabatan doang nih. itu jabatan pertama saya, wali kelas. Saya pernah pegang apa lagi namanya? Kepala lab. Kepala lab. Iya. Oh, jadi Karena dulu itu komputernya dulu Mutiara Ilmu. Waduh, kasihan sekali ya. gen pertama ya. Oh. Yang pakai disk Iya, itu. masih dapat saya 386, 486. 386. Enggak tahu lah. Udah Nggak tahu. Tahu itu 386, 486. Enggak tahu. Enggak tahu. Kalau di sejarah ada. Iya, itu sebelum lahir Pentium 1. Pentium 1 itu namanya Pentium 75. Pentium apa lagi ya Allah ya Rabbi. Allahu Akbar. Sekarang sudah generasi keberapa ya? Wah, sudah core i. Pengaliannya itu sudah berapa ya? Iya. Core Dua i7. itu masih dulu itu ada namanya 80 80 80 86 perkaliannya ya. Dalam perhitungan biner, nanti kalau mau belajar biner lebih jauh nanti saya ajar. Perasaan Agar kau bisa mengerti bahwa komputer itu kerjanya begitu. Kalau tidak diperlukan, jangan Mikodon disuruh kerja itu komputer. Kasihan itu komputer. Itu komputer bekerja terus menerus dengan proses perkalian itu melulu. Hanya 01 01 01 01. Ya. Coba kau dikasih pekerjaan tiap hari itu saja, mulai dari pagi sampai malam. Nanti dari malam sampai pagi itu saja 01 01 01 01. Mau enggak? Enggak mau kan? Enggak mau. Itu kerjanya komputer begitu. Pernah enggak dia mengeluh? Enggak. Pernah dia mengeluh. Ya kan nggak dikasih mulut, Bapak. Begitu. Kan AI-nya belum berkembang. Makanya kita ajar seperti itu, bahwa komputer itu kasihan kerjanya. Jadi kalau tidak diperlukan jangan begitu. Iya, misalnya kalau mau jadi putar-putar lagu, ya putar lagu. Kalau tidak diperlukan ya kasih mati lah. Gitu. Oke. Iya. Oke. Ada lagi? Jadi selama komputer dipakai, misalnya ada Ya yang kalau rusak, nggak dipakai ngapain dong? misalnya ada yang Iya. rusak, Ya. kita yang perbaiki atau kita ada yang ajari? Ya kalau saat ini sih sudah banyak anggota tuh. Iya. Apalagi kan ada aslep tuh, ada aslep. Ada asisten lab. Iya. Banyak alumni. Banyak Kalau alumni. tahun sebelumnya siapa yang perbaiki atau kita? Artinya yang sudah 10 tahun ke belakang ini saya sudah tidak terlalu lah. Iya, gitu. Kecuali yang pertama-pertama yang dulu. Yang pertama generasi pertama Bapak kerjain Ya, semua tuh. artinya kalau seputaran Mutiara Ilmu ya. Kecuali ada servisan dari luar. Servisan dari Nah, luar. kalau ada servisan dari luar gitu kan kita harus menjamin mutu. Jadi tidak mungkinlah siswa yang kerja. Kecuali rusaknya tidak apa-apa. Artinya tidak seberapa, masih bisa ditangani oleh anak-anak ya. Tapi Kayak kalau install berat, BIOS ya. kalau cuma penginstalan sih. Tapi kalau yang rumit ya jangan. Kayak motherboard, kipas, cooling Biar fan. penginstalan banyak yang rumit. Kalau datanya mau diselamatkan, Oh iya, hilang datanya orang, wah berat itu. Iya, data itu lebih bagaimana ya? Itu lebih mahal daripada duit. Iya, bayangkan kalau data skripsimu hilang. Ya? belum dirasain Pak. Jadi Belum maju ya, belum maju ujian. Iya, belum maju. Belum maju ujian, hilang semua filemu. Waduh. Waduh. pusing itu. Sama kejadiannya waktu LKS kan, siapa? Yang Yang peserta mana? kita siapa? Yang anak kelas 3, Cantika, siapa kah? Oh. Ya, dia masuk juara 4 gara-gara kehilangan data. Wah. Iya, hilang datanya. Akhirnya dia jatuh di juara 4. Seandainya tidak, kemungkinan kita ambil juara 1. Betapa pentingnya itu namanya data. Secara harfiah betapa pentingnya ilmu. Iyalah, begitu. Bentar. Ini perasaan Oke. dari tadi ngikutin gua mulu nih. Oh, dari tadi gua ngaku, lu ikutan aku. Gua lu ikut apa? Maksud? Apa sih?
Ya udah sih. Oke. Nah, ya kan tadi udah nih Bapak nih udah dikasih tahu semua jabatannya nih. Dari apa wali kelas, Ya, kepala lab, kepala lab sampai jadi wakasek, wakasek, humas. terus wakasek humas Ah, ya. Kira-kira apa yang untuk jabatan Bapak sekarang ini Ya. apa gitu tantangan Bapak gitu, yang keseharian begitu. Bagaimana ya? Itulah manajemen kepemimpinannya dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah itu sudah membagi semua itu pekerjaan. Dan itu tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Pekerjaan saya ya itu saja, itu terus setiap tahunnya itu. Iya, Pak Andi juga seperti itu, Pak Irman juga seperti itu. Pak Andri. Iya, Pak Andri, ya. Jadi kalau bagian humas itu ya artinya kalau ada hubungan kita ke masyarakat, ya saya yang tangani. Misalnya kayak MBG ya. Oh iya. MBG itu dari luar kan? Ya. Wah, itu Jadi harus itu tujuan saya yang Bapak tangani. kasih hubungkan sekolah dan Iya, saya yang tangani. Hmm. Iya, misalnya ada teknisi PLN datang, itu harus saya yang tangani. Oh, harus kita tangani. Walaupun maksudnya saya yang pertama ketemu, Oh. harus sepengetahuan saya. Walaupun nanti pada akhirnya mungkin saya serahkan ke Pak Nasir untuk temani pada saat mau perbaiki ini, tapi saya harus tahu. Saya lah yang harus melaporkan nanti ke kepala sekolah bahwa tadi Pak ada teknisi datang begini. Jadi harus ke Bapak dulu, Iya. ke kepala sekolah, baru iya. ke Bapak lagi untuk kasih orang ada bisa bantu atau berkompetensi dalam masalah itu ya. Pernah diperiksa sama puskesmas toh? Puskesmas yang mana tuh Pak? Ya, pokoknya puskesmas yang biasa datang itu periksa-periksa kesehatan. Ya kan? Oh, nah, yang tiap hari itu Jumat tuh. pasti lapor ke saya dulu. Oh. Iya, lapornya ke saya dulu. Jadi hubungan masyarakat kita di sini alhamdulillah. Sampai urusan kecilnya sampai urusan sampah. Sampah. Sampah pun itu saya yang ngurus. Oh, sampah yang di luar Iya. itu ya? Iya, saya yang ngurus itu di kantor apa? Kantor lurah, gitu. Itulah tugas-tugas luar untuk humas. Oke. Apakah Oh, iya. Bapak pernah Ya. dalam kepemimpinan penerimaan siswa baru? Oh, untuk siswa baru. Iya, kalau PPDB ya. Ya, PPDB. PPDB itu saya sudah jadi panitia itu tahun 2003. 2003. Sepuh banget. Jadi penerimaan siswa baru kedua ya. Siswa baru kedua. Oh, baru Bapak terjun tuh ke lapangan promosi ya. Saya sudah jadi ketua panitia pada saat itu. Ketua panitianya langsung, nggak jadi anggota dulu baru ini, Saya nggak jadi langsung ketua ke. panitia. Oh, Tahun 2003. 2003. Pada saat saya mau merekrut itu namanya Ahmad itu. Ahmad. Ya. Siapa yang Ahmad nih? Ketua jurusan TKJ. Kan Oh, dia yang- angkatan kedua. Oh, angkatan. Oh iya, nggak kenal. Nah, angkatan kedua ya. Nah, pada saat saya mau rekrut dia itu saya sudah jadi ketua panitia pada saat itu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh iya ya, kan. Itulah manajemennya kepala sekolah. Kalau kau jadi ketua, kau pegang itu kegiatan, maka selama kau ada di Mutiara Ilmu, maka kau terus. Begitu. Jadi seumur hidup dong. Dulu selama ada ujian nasional, Ya, ya, yang pegang itu tidak pernah orang lain, pasti Pak Andi Rafi. pasti Pandira. Iya. Sampai hilang itu ujian nasional. Sampai hilang. Maksudnya hilang diganti dengan Oh, TKA, diganti ya, TKA. diganti ya. dengan ini, Oh, diganti iya, dengan iya. ini, diganti dengan ini. Pokoknya ketua panitianya itu pasti Pak Andi Rafi. Pandira. Gitu. Kalau PPDB saya. PPDB Kalau PKL kita. itu pasti Pak Irman. Jadi Pak Irman itu mulai dari PKL pertama sampai PKL sekarang tidak pernah tergantikan. Dia terus jadi ketua panitia. Iya. Kenapa begitu? Ya begitulah pola kepemimpinan dari kepala sekolah. Oh. Tidak pernah mau mengganti. Oh, karena udah tahu ya kompetensinya Iya. di sini ya. Kalau menurut saya ada bagusnya. Ada bagusnya. Tapi Oh, maksudnya ada juga ini. kelemahannya. Oh, apa bagusnya dari sistemnya Ya, kepala sekolah bagusnya ini itu apa namanya? Sistem
pelaporan itu gampang. Gampang karena diingat orangnya. Ya. Itu aja terus gitu. Itu aja. Jadi kita buat bikin Laporan menyusun kepanitiaan apa segala macam, menyusun kegiatan ya itu saja karena Itu aja. kita sudah alami tahun lalu. Udah Ya, hampir itu tiap saja, hari ya, gitu. hampir ya begitu. Asupan tiap hari ya. Nah, kalau koreksinya maksudnya yang tidak bagusnya ya itu tidak ada tidak ada jalur pergantian kepemimpinan. Tidak ada pembelajaran di situ. Nggak Jadi ada pembelajaran. ini semua yang guru-guru baru tidak pernah merasakan bahwa begitulah susahnya jadi ketua panitia. Oh, kenapa Bapak nggak ini? Tidak mau. Kenapa nggak mau coba ganti gitu? Iya, silakan bicara sendiri sama Bapak Kepala Sekolah. Kalau kau bicara saya sama Kepala Sekolah, langsung dia bilang, tetap kita yang jadi ketua panitianya. Apapun yang terjadi, tetap Pak Ince jadi ketua panitianya. Kok kayak hakim gitu. ya? Kayak hakim, saya sahkan ini, Iya, tidak boleh. gitu. Begitulah pola kepemimpinan dari Bapak Kepala Sekolah. Secara nggak langsung sih kayak tertanam ke muridnya juga sih. Iya. Karena saya sendiri sedikit merasakan gitu di beberapa organisasi kalau misalnya ada kerjaan saya terus, apalagi gitu, tuh terus. kalau aslep pasti kalau misalnya ada yang mau pinjam Tidak ada proses pembelajaran untuk ya, tetap ada sih proses pembelajaran tapi tidak pernah merasakan. Seharusnya kita cobalah untuk mengganti dia. Coba dia. Siapa tahu ada perubahan yang tapi mungkin kepala sekolah tidak berani mengambil resiko itu. Nggak berani Gitu. karena udah ini ya tahu kompetensi. Gitu. Iya. Oke. Pantas tertanam sih pernah ke sini. Kalau saya Itu lihat untuk emang PPDB. iya, rata-rata. Jadi PPDB itu bagaimana ya? Dia berdinamika setiap tahun. Kadang kita cukup pendaftar, kadang tidak. Ya dalam. Oh iya, Bapak kan promosi ini promosi sebelumnya seperti apa sih Pak? Kalau sebelum sistem promosi kita ini baru. Oh iya. Sistem promosi kita ini baru. Iya kita ke sana. Maksudnya sebelum kita berubah itu sistemnya yang harus sebelum kita support berubah kan itu pertama itu kita cuma bagi brosur. Pertama itu cuma bagi brosur. Itu pun brosurnya hanya kertas biasa ya. Saya bagi brosur itu sampai ke Antang. Wow. Dulu areanya dulu kan kita kan sekolah lama di sana kan. Oh iya. Ya pindah ke sini kita sudah tidak masuk daerah Antang. Iya. Tetap bagi brosur. Lama-lama izin pasang spanduk. Lama-lama izin persentase. Kita bawa PC. Bayangkan itu PC dibawa. Berat. PC dibawa. Nah, hanya saya sama Pak Ince, saya angkat itu tenda, saya pasang itu tenda itu baru, baru 1 tahun itu tenda. Iya, maaf. Iya, itu usul dari yang pertama mengusulkan itu Bunda Isya melihat beberapa sekolah di 36. Nah, kemudian ditanggapi sama Pak Hadi. Oh, jadi kita ikut dari itu ya, 36 berarti. Bukan, maksudnya Bunda Isya itu kan ngajar di 36. Pada saat Bunda Isya ngajar di 36, banyak SMA, SMK datang SMP. Promosi ke sana itu Langsung. pasang tenda gitu. Dia bikin pergelaran gitu. Kenapa? Sekolah kita tidak pernah begitu. Nah, ditanggapi sama Pak Hadi pada saat ada usulan begitu toh. Apa kata beliau? Pak Hadi bilang, "Oke, siapa takut? Bisa kita bikin. Ada karya-karya kita. Yang penting sekolah mau danai." Mau danai, nggak karena malu-maluin. mahal kan? Iya. Mahal kan? Ya, apalagi itu barang-barang beli, dari semua itu beli juga. tenda, beli ini, beli Iya. ini. Apalagi itu kanvas digital lah. Iya kan? Pada saat itu bertepatan momennya, alhamdulillah kita dapat bantuan. Dana bos nih. Begitu. Akhirnya Oh ya kita usulan itu sempet bisa nggak nih? kita realisasi. Sempet nggak ke ini kita Kemana? SMP-nya dia ini? SMP apa? Saya SMP-nya si Yaji ini. Sanawiyah. Iya. SMP 25. Pernah nggak kita? Belum. Belum. Kalau yang saya jadwalkan itu 16 SMP.
Yang tidak masuk itu cuma satu. Apa itu? Di apa namanya? Daerah Pokoknya Maros. daerah Maros. Lihat penjara. Oh. Di dekatnya penjara Maros itu. Oh iya, saya tahu. Oh, ada SMP di situ. SMP-nya siapa lagi namanya? Saya lupa. Nah, SMP saya sudah lupa. Ada di daftar. Itu. Apa tadi lu mau ngomong? Ada coba. satu di antara 16 itu 15 itu diizinkan masuk untuk pasang tendanya. Terus tendanya. kita promosi di sana. Iya. Ah. Kan Nur biasa selalu ikut gitu. Ya iya, ikut. Hanya berapa kali tidak ikut? Kalau nggak salah nggak ikutnya itu dua kali. Dua nggak? kali. Udah, bentar. Iya. Sampai hujan-hujan kan? Iya. Iya 4 atau 3 atau 4 lah saya nggak ikut. Nah, apalagi yang hujan-hujan kan? saya ikut. Iya. Karena kan emang gitu apa Ya ya? itulah tantangan kita ini karena kita pergi promosi itu ya pas-pas di musim hujan. Iya. Promosi udah ini pas-pasan selesai. Iya. Karena kalau kita tidak begitu, tidak ada siswa kita. Tidak ada. Mau cari di mana? Ya. Nah itulah tantangan di bagian promosi. Sampai segitunya ya sekarang sekolah buat nyari ini apa Iya, murid. kenapa? Karena kita swasta, kita Iya. bukan negeri. Kalau negeri itu dicari, kalau kita mencari. Oh beda ya cara kerja. Iya beda. Menurut Bapak seperti apa tantangan dunia pendidikan saat ini? Kalau tantangan tidak ada habisnya, ya. Semua problema pendidikan itu banyak, ya. Dan skemanya kadang berulang, kadang Iya. itu aja lagi gitu, Banyak baru sekali. diangkat. Kalau saya apa namanya? Seperti waktu saya masih kecil sekolah kan. Iya. Itu jauh berbeda dengan sekarang kan. Iya. Kita diajar semua dulu itu tidak pakai peralatan-peralatan canggih tapi alhamdulillah masih tertanam itu materi apa sampai sekarang. Mau perkalian, mau penjumlahan, mau sejarah, mau undang-undang dasar apa masih tertanam semua sampai sekarang. Sekarang dengan teknologi yang lebih canggih saja daya tangkap anak-anak itu semakin menurun, daya simpannya, memorinya semakin rendah, ya. Jadi memang diajar pada saat itu dibimbing bagus. Oh jadi Bagus, biasa tapi palingan ya? Biasa. palingan tersimpan 1, 2 hari, 3 hari sudah itu dilupa. Iya kan, karena terlalu banyaknya yang mau terekam ke memori. Dulu kita sedikit, iya. Televisi saja dulu kan cuma 1 siarannya. Oh iya. Jadi, Bapak. iya. Jadi untuk menghafal semua isi berita itu gampang kita hafal dan terekam sampai sekarang. Jadi itu yang sekarang visi Bapak mau wujudkan dari Oh susah, ini. karena itu akan bertentangan dengan ya perkembangan zaman toh. Jadi memang ini isi kepala siswa ini memang betul-betul harus kita isi betul-betul itu sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Oh kalau Tidak bisa langsung semua. Oh jadi yang dibutuhin aja terus Iya, sisanya cari sendiri dong. Karena sumber informasi itu sudah terlalu banyak. Iya, sudah terlalu banyak dan perhatian untuk ke arah itu tidak bisa fokus. Karena baru fokus ke sini ada lagi yang lain, gitu. Harapan Oke. Bapak Ya. untuk sekolah dalam beberapa tahun ke depan apa? Ya, kalau saya lihat sih Mutiara Ilmu ini masih bisa dari segi peminatan ya. Kalau dari peminatan, ya kita masih diminati, ya. Kita masih diminati. Jadi ada nilai jual Mutiara Ilmu itu yang mungkin tidak ada di sekolah lain. Nggak ada ya. Iya. Ya pasti semua sekolah ingin Ya, gitu ya. semua sekolah rata-rata punya nilai jual. Salah satu nilai jual kita itu yang pertama itu kedisiplinan, ya, ketertiban. Jadi kedisiplinan kita itu berbeda dengan negeri, jauh, ya. Kan Nah, kalau ini udah telat
pakai sarung. Ya, Nah, ya udah Jadi- Bapak. apa namanya perbedaannya di situ. Oke. Oh, ini kita udah lama sekali ini sepertinya ya Bapak ya. Iya. Udah sepertinya kita ini sendiri udah di penghujung ini ya. Oke. Kira-kira Bapak ada ini gak pesan gitu untuk kepada diri sendiri Iya. dan untuk murid-murid mungkin yang sempat menonton acara ini Oke, gitu. jadi kalau untuk pesan kepada diri sendiri, ya ada beberapa kelemahan-kelemahan saya. Yang mungkin ingin Iya. Bapak Saya perbaiki. berusaha untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan saya. Kelemahan saya itu saya tidak terlalu banyak berinovasi. Kenapa? Karena biasanya kalau saya sudah stagnan, begitu, Oh, saya sudah sulit untuk Keluar. restart Iya. kembali. Ya, Mengulang kembali ya? Mengulang kembali itu sangat sulit. Biasanya itu yang harus saya perbaiki. Oh. Apalagi kalau saya sudah artinya sudah panas-panasnya nih, Udah langsung mikirin tiba-tiba ini. dilarang oleh pimpinan. Oh. Tersakitin banget ya, Pak. Bukan tersakiti sih, tapi untuk Merasa- mau restart ulang Iya. itu Sulit. sulit. Mengupgrade Memperbarui upgrade diri, ilmu, memperbarui upgrade diri. ilmu juga. Biasa saya bilang kasihlah yang Kasihlah yang yang masih muda-muda, bisa. Ya yang kasihlah yang muda-muda, masih bisa. iya. Ini yang masih masih begitu, fresh gitu. masih fresh. Itu kelemahan saya. Jadi banyak ini dong. ilmu-ilmu baru saya sudah tidak tahu. Ilmu-ilmu komputer yang baru begitulah, karena ya begitulah. Sedangkan pesan-pesan saya untuk anak-anak, ya sekarang dunia sudah teknologi informasi itu sudah kencang sekali. Jadi pintar-pintarlah untuk memfilter ya. Untuk memfilter itu informasi, seraplah semua yang terbaik, yang bagus ya. Dan yang jahatnya ditinggalkan ya, ditinggalkan. seperti itu. Jangan kita terima. Yang kita terima. Ya, itu sajalah. Kalau pesan-pesan moral yang lain ya ya. Satu aja Bapak, satu aja. Ya. Mungkin dari Ya. Bapak yang sehingga Bapak masih ingin stay sebagai pengajar. Kalau stay jadi pengajar, ya tetap dalami ilmu ya, perdalam kembali pengetahuan seperti itu. Oh, iya. Kalau dari segi ilmu pengetahuan. Oke. Oke. Sungguh sangat sangat mendalam sekali gitu. Iya. Kayaknya penonton dan saya sendiri perlu cerna ini. Makanya kita sudah akan menutup acara ini Iya. sampai jumpa mungkin di video berikutnya dan Oke. mungkin kesempatan berikutnya bertemu dengan Bapak ini ya. Oke, Terima kasih sukses. banyak ya Bapak. Sukses Oke. ya. Sukses. Oke. Terima kasih. Nah, saya Nuransyari dan juga Zizi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.